Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga Bu Tania di sini, alhamdulillah sehat. Pada pertemuan kali ini Bu Tania ingin memberikan penjelasan pada kalian mengenai animasi loading proses. Di sini Bu Tania sudah membuka Adobe Flash Professional CS6. Kita pilih yang Action Script 2 ya, karena kita mau membuat media yang berbasis desktop. Action Script 2. Klik. Seperti ini ya. Di sini kita sudah punya area stage yang akan kita gunakan untuk membuat berbagai macam objek gitu ya, yang akan kita animasikan. Di dalam stage ini yang harus kita lakukan pertama adalah merubah size sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Bu Tania sudah menginstruksikan pada kalian kemarin ya, untuk membuat size nya menjadi 1024 kali 768 pixel, enter. Semacam ini kita sudah dapatkan ukuran yang kita inginkan gitu ya. Masuk ke zoom tool, kemudian kita fit in window. Nah, seperti ini. Stage kita defaultnya berwarna putih. Kita bisa merubah warna dari stage ini sesuai dengan kebutuhan. Kalian bisa masuk ke sini di properties ya, klik, kemudian pilih warna sesuai kebutuhan, misalnya biru. Nah, atau misalnya kamu mau pakai hitam atau mau pakai hijau dan lain-lain ya, bisa. Di sini Bu Tania mau pakai warna putih saja default. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat layer untuk background. Jadi biasakan dalam bekerja menggunakan Adobe Flash itu kita rename background, rename layer-layer dulu gitu ya. Layer 1 kita gunakan untuk background ya, diklik 2 kali kemudian ganti background. Kemudian berikutnya kita bikin layer baru untuk barnya. Bar itu adalah area persegi panjang yang akan kita buat menjadi area loading proses gitu ya. Kita kembali ke layer background ya, kita klik, kemudian kita masukkan gambar yang akan kita jadikan background gitu ya. Caranya file, import to stage. Kita tunggu. Di sini Bu Tania pura-pura mau membuat loading proses untuk masuk ke dalam sebuah game tentang karakter Doraemon gitu ya. Nah, kita pilih. Di sini saya punya wallpaper gambar Doraemon ya. Pastikan kalian memakai gambar yang ukurannya besar. Di sini dimensinya 19 kali 20 1920 kali 1200 gitu ya. Nah, open. Nah, semacam ini ya. Jadi ukurannya memang besar, jadi pada saat kamu kecilkan juga masih bagus gitu ya. Kita atur ukuran dari gambar ini menjadi sesuai dengan stage kita. Caranya kita klik gambar ini, kemudian masuk ke properties ya. Ini tadi ukurannya 1920 kali 1200, kita rubah menjadi berapa tadi? 1024 kali 768. Enter. Nah, ini kita sudah punya ukuran yang sesuai ya, antara gambar yang mau kita jadikan background dengan stage kita. Kita centerkan ya, repas ada di tengah-tengah, masuk ke sini, align, kemudian align horizontal dan vertikal ya, semacam ini ya. Tapi di sini kelihatannya jadi kurang proporsional ya, kayak ketarik gitu ya. Kita rubah lagi, masuk ke free transform, klik gambarnya dulu, kemudian masuk free transform, pilih free transform, kemudian kita rubah ukurannya, tekan shift supaya area atas bawah juga ikut ya. Area atas bawah juga ikut seperti ini. Kira-kira segini kemungkinan. Nah, cukup profesional ya, cukup proporsional.
Berikutnya, background ini fungsinya kan hanya sebagai hiasan saja ya. Yang mau kita tampilkan pada dasarnya adalah loading prosesnya gitu ya. Jadi background ini hanya samar-samar saja. Caranya untuk membuat background ini menjadi samar, kamu pilih backgroundnya, kemudian klik kanan, convert to symbol ya. Kemudian pilih, pastikan kamu pilih tipenya yang graphic, ada button atau movie clip ya. Pilih yang graphic. Kemudian kita namai boleh background gitu ya. Oke, ya, dia sudah jadi simbol sehingga di sini nanti kita bisa lakukan color effect ya. Masuk ke properties, pilih alpha untuk transparansi, mengurangi opacity-nya ya. Ada macam-macam di sini, bright, thin, advance, alpha. Kita pilih yang alpha. Nah, semacam ini ya. Terserah kamu pengennya berapa. 0 berarti ya nggak kelihatan gitu ya. Kita pilih yang 49% lah. Oke ya. Cukup. Berikutnya kita mau membuat bar. Pastikan kamu ada di layer bar. Kemudian kita buat barnya ya. Di sini Botania pengen menggunakan warna mungkin kuning ya. Jadi sebelum kalian membuat objek, atur dulu fill color dan stroke color. Kalau kalian pengen ada outline-nya, berarti dipilih ini ya, stroke color ini warnanya apa. Kalau enggak ya biarkan seperti ini ya. Diklik, kemudian dipilih yang ini untuk menonaktifkan pewarnaan outline. Berikutnya kita mau memilih warna untuk isi. Saya pakai kuning di sini ya. Nah, baru kita memilih objeknya. Kita mau pilih membuat objek yang berbentuk apa. Kalau rectangle, kita berarti membuat objek persegi panjang yang sudutnya itu kotak gitu ya, kaku. Kalau rectangle primitif, kita gunakan ini untuk membuat persegi panjang yang ujung-ujungnya itu bisa sedikit dihaluskan, dilengkungkan gitu ya. Botania mau pakai yang ini. Oke, klik, kemudian kita buat seperti ini kira-kira. Setelah itu kita mau lengkungkan ujungnya ini ya, pakai sub selection tool, diklik, kemudian diklik geser sesuai kebutuhan kita. Oke, seperti ini. Kita sudah punya persegi panjang yang ujungnya agak melengkung gitu ya. Berikutnya kita pastikan dia center secara horizontal ya. Oke, center secara horizontal. Oke. Kemudian mungkin center secara vertikal juga, jadi pas di tengah. Oke. Kita mau geser dia ke bawah lagi supaya dia sambil menggeser supaya tidak berubah-ubah lagi, tekan shift gitu ya. Shift kemudian geser ke bawah, dia akan tetap posisinya. Ya. Oke, disinilah. Oke, kita sudah punya bentuk bar yang kita inginkan. Berikutnya kita akan membuat cover bar ya, cover dari barnya ya. Kita perlu membuat layer baru ya, diklik di sini insert new layer ya, kita rename, klik 2 kali cover untuk bar ya. Mau rename layer itu klik 2 kali di layernya. Nah, kita bikin cover bar. Covernya kita bikin aja misalnya bentuknya seperti bar ini ya. Kita tinggal copy di frame pertama ini, kita copy frame, kemudian masukkan di layer cover bar, klik kanan, paste frames. Nah, jadi kita sudah punya cover bar dengan bentuk yang sama dengan barnya gitu ya. Oke, sekarang di layer cover bar itu kita ganti warnanya. Misalnya saya mau pakai biru. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kamu geser, kita punya dua bentuk bar, yang satu untuk persegi panjang, yang persegi panjang untuk yang diisi, yang satunya untuk covernya gitu ya. Ctrl Z untuk undo. Berikutnya kita lakukan teknik animasi classic twin ya pada cover bar ini. Jadi dia akan berjalan sampai memenuhi area bar gitu ya, sampai 100% untuk loading. Oke.
kita harus punya 2 keyframe ya. Keyframe pertama kita geser dia tempatnya sebelum memasuki area kuning ya, tekan shift sambil digeser supaya dia tidak berubah gitu ya. Oke, sepertinya di situ cukup. Setelah itu di layer cover bar kita bikin keyframe kedua di frame 100 nih, frame 100 kamu klik kanan di frame 100 insert keyframe. Nah kemudian loh kok hilang Bu, backgroundnya kok hilang tadi ya, karena di frame 100 ini kalian tidak memperpanjang area untuk background dan bar tadi, kan dia cuma ada di frame ke 1 gitu ya. Nah, jadi dia tidak terlihat di frame ke 100. Caranya supaya kelihatan di frame 100 berarti kamu tekan F5 di sini ya, klik di frame 100 kemudian tekan F5. Begitu juga untuk barnya supaya kelihatan di frame 100 tekan F5 ya. Oke, kita kembali ke cover bar tadi. Di keyframe kedua kita geser dia sampai benar-benar memenuhi area apa namanya ini, bar yang berwarna kuning gitu ya. Tadi kan dia pas di tengah ya, jadi enak aja kita tinggal klik ini kemudian align, atur aja dia di tengah secara horizontal. Nah ini sudah pas itu ya, pas, pasti menutup ya. Oke, setelah itu kita berikan perintah classic twin gitu ya, klik kanan create classic twin gitu. Nah ya, dia akan berjalan sampai dengan frame ke 100 gitu ya. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita copy untuk layer bar, klik kanan duplikat layer, kopian layer bar ini kita geser ke atas, klik kemudian geser ke atas ya. Jadi kita punya 2 bar berwarna kuning tadi ya, 2 bar berwarna kuning di antara cover bar tadi ya. Berikutnya kita lakukan perintah masking di bar kopian tadi, klik kanan kemudian mask. Nah itu caranya untuk membuat teknik masking ya. Kita lihat hasilnya, kontrol enter. Nah semacam ini terus ya. Oke ya. Oke, berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat animasi untuk persentasenya ya. Biasanya dari 10%, 20%, 30% sampai 100% gitu ya. Klik insert new layer, kemudian kita rename, klik 2 kali persen. Oke. Berikutnya kita juga perlu membuat animasi untuk loadingnya ya. Loading itu biasanya yang berupa adalah titik-titiknya gitu ya. Insert new layer lagi, klik 2 kali pada layer, kita rename menjadi loading. Oke, berikutnya pastikan kamu berada di layer persen ya. Kemudian di frame pertama kita pilih text tool. Oke, kemudian kita pilih warna dari teks kita nantinya ya, mungkin warna biru di sini saya. Setelah itu baru klik di sini, mungkin karena di frame pertama logikanya kan prosesnya baru sedikit persen ya, saya pakai di sini 3%. Oke. Nah 3% ini kita zoom dulu ya, zoom tool. Oke, 3% ini posisinya pastikan dia ada di tengah ya. Caranya kembali lagi align horizontal center. Oke, dia sudah di tengah ini ya. Oke, untuk persentase kita pakai animasi teknik frame by frame saja ya. Jadi tidak ada teknik twinning. Jadi perubahan dari frame ke frame saja. Ya, di sini kita punya 100 frame, jadi kita bikin perubahan tiap 10 frame. Jadi keyframe pertama kita punya angka 3%, keyframe kedua maka kita punya angka berapa?
Jadi kan maunya yang dituju 100%, berarti keyframe di frame 10 kita punya keyframe yang harus berubah menjadi 10% ya logikanya. Kemudian kamu klik kanan di frame 10, insert keyframe. Nah, ya. Di kita punya dua keyframe, di keyframe pertama di frame 1, keyframe kedua di frame 10. Berikutnya kita bikin keyframe baru lagi di setiap 10 frame ini ya. Di frame 20 klik kanan insert keyframe ya, untuk merubah angkanya nanti saja. Insert keyframe lagi. Di frame 40 insert keyframe lagi. 50 insert keyframe lagi sampai habis ya. Oke. Terakhir frame ke 100 insert keyframe. Oke ya, yang frame pertama tadi 3%, keyframe kedua kita harus rubah menjadi 10%. Caranya masuk ke text tool, kemudian klik di situ, kita rubah menjadi 10. Oke, berikutnya kita masuk ke keyframe ketiga menjadi 20% ya. Kemudian keyframe berikutnya menjadi 30%, berikutnya menjadi 40%, berikutnya 50% ya. Kemudian berikutnya 60%, lalu 70, 80, 90, dan terakhir 100. Karena warnanya sama dengan cover barnya tadi, enter. Oke ya, warnanya sama dengan cover bar, maka nanti untuk supaya jelas teksnya kita perlu rubah warnanya. Oke, 3% ya di frame 1, kemudian 10%, berubah 20%, 30, 40, 50. Nah, ini kita bisa rubah warnanya ya. Diklik, kemudian pilih di color sini, kita ubah menjadi putih lah, supaya kelihatan ya. Kemudian 60 sama, diklik dulu teksnya, objeknya, kemudian pilih warnanya. Di 70 klik dulu objeknya, kemudian pilih warnanya. Nah, berikutnya klik dulu objeknya, pilih warnanya, demikian seterusnya ya, sampai yang ke 100. Oke ya, seperti itu untuk membuat animasi frame by frame ya, perubahan karena perbedaan yang kita lakukan pada keyframe-nya gitu ya. Kita lihat hasilnya, Ctrl Enter. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya kita bikin animasi untuk loading prosesnya. Sama seperti animasi untuk persennya, kita pakai hanya teknik frame by frame saja. Untuk loading yang membedakan, yang berjalan adalah titiknya ya. Kita klik di frame pertama, kemudian masuk ke text tool, pilih ketikkan loading 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai 5 atau 6 titik lah ya. Oke, kemudian kita rubah dulu warnanya supaya lebih terlihat. Kita pakai biru yang tadi ya, biru yang sama seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur ukurannya, penempatannya kita mau taruh dia di mana, terserah ya, bebas aja. Di sini mungkin tuh, atau mungkin di sebelah kiri. Nah, semacam ini juga boleh. Kita zoom dulu, kita lihat posisinya.
kira-kira semacam ini. Oke, ya, kita fit in window lagi. Oke, ini kita punya keyframe pertama ya. Kemudian kita atur untuk keyframe kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya untuk melakukan perubahan di banyaknya titik ini, sehingga titiknya nanti kesannya berjalan gitu ya, bergerak. Sembarang aja ya, kita mau menempatkan keyframe kedua di mana, mungkin di sini ya. Klik kanan, insert keyframe ya. Jadi di keyframe pertama sama keyframe kedua kita punya tulisan loading. Berikutnya keyframe berikutnya di sini insert keyframe, kemudian di sini insert keyframe lagi gitu. Oke. Sampai terakhir ya. Oke, sekarang kita punya banyak keyframe ya untuk membuat perbedaan tulisan loading itu pada titik-titiknya, jumlah titiknya ya. Di frame pertama kita kurangi, kita hapus titiknya menjadi cuma 1. Oke ya, pakai tekstur, kemudian kita delete. Kemudian di keyframe kedua titiknya ada 2. Nah, kita delete sebagian. Di keyframe ketiga titiknya ada 3 ya, jadi urut. Berikutnya titiknya tinggal 4, berikutnya titiknya tinggal 5, berikutnya titiknya sudah berjumlah 6. Berikutnya tetap ya. Kemudian berikutnya titiknya kembali lagi turun cuma 5, kemudian titiknya cuma 4, kemudian keyframe berikutnya titiknya cuma 3, berikutnya titiknya cuma 2, 1, kemudian kembali lagi dari 1, 2, kemudian titiknya 3, kemudian titiknya 4, kemudian titiknya 5, dan terakhir biarkan titiknya 6. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya, Ctrl Enter. Nah ya, lumayan seperti ini ya. Jadi itu anak-anak ya, cara atau proses pembuatan untuk loading proses ya. Oke, dari Bu Tania saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.